Hai, kembali lagi bersama saya Dwi Apriani. Hari ini kita akan membahas tentang elektrolisis. Ini pelajaran untuk kelas 12 ya, di semester 1. Nah, kita masuk ke konsep elektrolisis terlebih dahulu, di mana elektrolisis itu merupakan penguraian zat kimia oleh arus listrik. Di sini terlihat bahwa dalam elektrolisis itu dibutuhkan adanya listrik terlebih dahulu agar diperolehnya zat kimia, hasil penguraian dari zat kimia. Nah, yang kedua, dalam elektrolisis itu terdapat elektroda dan juga elektrolitnya. Elektrolit di sini dapat berupa lelehan dan juga dapat berupa larutan. Nah, kation dan anion ini akan tertarik menuju elektrode. Kation akan tertarik ke katode yang merupakan kutub negatif, sedangkan anion akan masuk ke kutub positif yaitu anode. Ini berkebalikan dengan sel volta, di mana untuk sel volta katode itu kutub positif, anode itu kutub negatif. Sedangkan di elektrolisis katode itu kutub negatif dengan anode itu kutub positif. Jadi kalau di sel volta itu kapan katode positif, anode negatif, sedangkan elektrolisis itu kenapa? Kenapa kalau kita bilangnya katode negatif, anode positif, seperti itu. Oke, tadi sudah dikatakan tentang elektrolitnya. Jadi jenis elektrolisis itu ada yang disebut dengan lelehan atau karena menggunakan elektrolit lelehan, dan yang kedua itu menggunakan elektrolit larutan. Dalam elektrolit lelehan itu kation akan masuk langsung ke dalam katode, sedangkan anion akan masuk langsung ke anode. Sedangkan dalam elektrolit larutan kita harus memikirkan potensial reduksinya terlebih dahulu. Untuk potensial reduksi yang besar atau E-nya besar itu akan masuk ke katode, sedangkan potensial reduksi yang kecil akan masuk ke anode. Ini akan dipengaruhi oleh adanya air, sedangkan air itu memiliki potensial reduksi yang cukup besar. Nah, selanjutnya di elektrolit larutan itu jenis elektrodenya bisa masuk inert atau juga tak inert. Nah, sedangkan di dalam elektrolit lelehan itu umumnya digunakan elektrode yang inert. Nah, kita akan masuk ke elektrolit lelehan. Untuk elektrolit lelehan kita contoh di sini punya lelehan MgBr2. Di sini MgBr2 akan diuraikan menjadi Mg2+ dan juga 2Br-. Di sini 2 karena Br-nya ada 2 ya. Nah, kita langsung masuk aja katode. Mg akan masuk ke dalam katode, sedangkan Br- akan masuk ke anode. Nah, Mg karena berupa logam, maka akan dihasilkan pun Mg dalam bentuk solid atau padatan. Sedangkan Br- itu berbentuk gas sehingga dihasilkan Br2. Karena di sini ada 2+, berarti masuk 2E-. Nah, di sini Br-nya ada 2, muncul angka 2 di sini. Karena 2- otomatis ada 2E di sebelah kanan. Tinggal kita hasilkan, E-nya kita coret, maka diperoleh Mg2+ dengan 2Br- menjadi Mg plus Br2. Contoh yang lain kita punya Al2O3. Oke, di sini Al2O3 berarti Al-nya ada 2. Oke, ditulis 2Al. O-nya ada 3, berarti tulis 3O. O itu muatannya 2-, Al itu 3+. 3+ karena golongan 3, O 2- karena dia golongan 6. Oke, kita langsung masukin Al, masukin ke katode, O-nya langsung masukin ke anode. Oke, dalam penulisan katode kita lihat Al3+ masuk ke sini. Al3+ karena logam masuk menjadi Al, sedangkan O itu menjadi karena dia gas membentuk O2. Nah, lihat di sini, 3+ berarti 3 elektron. Karena O-nya ada 2, masuk di sini angka 2, di sini ada 4-. Berarti dibutuhkan 4 elektron. 3 elektron dengan 4 elektron ini supaya sama. Oke, maka kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Ini hasil kali ya, 4 dengan 3 tadi. Karena sudah sama-sama 12 elektron, tinggal kita coret 12 E-nya. Nanti kita turunkan hasilnya menjadi 4Al3+, ditambah 6O2-, 4Al, dan 3O2. Oke, kita akan masuk ke elektrolit yang larutan. Nah, elektrolisis yang berupa larutan ada katode sama anode. Nah, kita masuk ke katode dulu. Katode ini ada ketentuannya. Ketika di dalam katode itu ditemukan logam aktif itu apa?
Di logam aktif itu ada siapa? Ada 1A, 2A, Al, Mn. Nah, ini termasuk ke dalam logam aktif. Ketika kita menemukan di dalam katode suatu elektrolit larutan itu terbentuk adanya logam aktif, ya antara mereka ini, ketika muncul mereka atau muncul logam aktif, maka yang ditulis yang mengalami reduksi itu adalah air. Sehingga reaksinya seperti ini. 2H2O ditambah 2E menjadi H2 dan 2OH-. Jadi ketika kita menggunakan logam aktif 1A, 2A, AlMn, ternyata potensial reduksinya itu kalah dengan H2O atau air. Karena dalam larutan itu selain ada elektrolitnya juga dipengaruhi oleh adanya air. Berarti air di sini sangat berkompetensi dengan si logam-logam lainnya atau anion-anion lainnya nanti. Nah, selain logam aktif, maka disebutnya kation lain ya. Jika potensial reduksinya masih di atas dari air, maka tetap dengan anionnya itu. Kalau misalnya logam tetap menjadi logam, kalau H+ tetap H+, seperti itu. Nah, gimana dengan anode? Anode pun sama. Nah, ketika kita melihat adanya elektrode yang berupa inert, yaitu PtCAu, anionnya ini jika kita temukan anion dalam bentuk sisa asam oksi. Nah, berarti kalau misalnya elektrodenya inert, maka inert itu PtCAu ya, platina, karbon, dan emas. Ketika ketemu elektrodenya mereka, maka jika anionnya berupa sisa asam oksi, contohnya ada SO42-, CO32-, PO4-, NO3-. Nah, biasanya sisa asam oksi itu ada OO-nya biasanya. Nah, maka yang mengalami oksidasi yang masuk ke dalam anode adalah air. Lagi-lagi karena potensial reduksinya di sini. Karena potensial reduksi air di sini lebih kecil. Lebih kecil dibandingkan si asam oksinya. Jadi yang tertulis di dalam reaksi anode adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ dan 4E. Nah, selanjutnya ketika bukan sisa asam oksi, yaitu sisa asam lainnya atau OH-, maka anion yang mengalami oksidasi. Nah, misalnya ada anion Br-, oke, tetap menjadi Br. Kalau misalnya anionnya OH-, tetap menjadi OH-. Reaksinya seperti ini. Gimana kalau elektrodenya tak inert? Nah, inert dengan tak inert tadi sudah dikatakan di awal. Kalau inert itu elektrodenya tidak ikut di dalam reaksi, tidak mempengaruhi reaksi. Sedangkan tak inert berarti dia akan mempengaruhi. Artinya dalam pengaruhi gimana? Elektrodenya akan masuk dan akan teroksidasi di anodenya. Jadi kalau misalnya yang elektrodenya kita pakai elektrodenya misalnya Cu, kan bukan PT, bukan C, bukan U. Kalau elektrodenya Cu, dia berarti masuknya ke dalam tak inert. Maka yang teroksida adalah Cu-nya. Cu menjadi Cu2+, seperti itu. Kalau misalnya elektrode tak inertnya itu adalah Ag. Ag tidak termasuk ke sini, berarti masuknya ke sini. Jadi yang tertulis di sini adalah Ag ditambah Ag+ ditambah elektron, seperti itu. Oke, kita masuk ke contohnya, dicoba. Elektrolit larutan kita punya contoh ada MgBr2 dalam bentuk larutan menggunakan elektroda grafit. Grafit itu sama seperti dengan karbon ya. Jadi dia termasuk ke dalam inert. Nah, inert berarti aturan yang pertama dilihat dulu. Di sini ada Mg2+ dan 2Br-. Kalau kita masukkan berarti Mg masuk ke dalam katode, Br- masuk ke dalam anode. Nah, Mg2+ jika masuk ke dalam katode, kita perhatikan apakah Mg termasuk ke dalam logam aktif? Nah, Mg termasuk ke dalam golongan 2A, berarti dia termasuk ke dalam logam aktif. Sedangkan Br- apakah termasuk sisa asam oksi? Kita perhatikan grafit. Grafit ini termasuk ke dalam elektrode inert. Karena inert berarti kita masuk ke aturan yang inert yang tadi. Aturan yang pertama di anode yang untuk inert. Nah, ternyata Br itu bukan asam oksi, bukan sisa asam oksi. Berarti dia termasuk ke dalam sisa asam lain. Kalau sisa asam lain berarti tetap menjadi Br. Nah, di Mg berubah menjadi air lagi-lagi karena Mg termasuk ke dalam logam aktif, karena termasuk ke dalam logam 2A, golongan 2A. Maka terbentuknya seperti reaksinya seperti ini. Karena sudah sama elektronnya, tinggal kita coret saja elektronnya, tinggal dihasilkan berarti
2H2 nya ada 2H2O ditambah 2Br- menjadi H2 ditambah 2OH- dan Br2. Oke, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Ada larutan Na2SO4. Oke, kita uraikan dulu. Na2SO4 menjadi 2Na+ karena ada 2 ya. Masuk SO4 2-. Nah, kita perhatikan Na dulu. Na akan masuk ke dalam katode. Nah, kita pikirkan lagi, katode ini termasuk logam aktif atau bukan? Oke, Na adalah natrium. Natrium itu masuk ke dalam golongan 1A. Nah, 1A ini termasuk ke dalam logam aktif. Berarti Na di sini nanti akan berubah menjadi H2O. Sedangkan SO4 di anode, kita perhatikan elektrodenya. Elektrodenya di sini adalah karbon. Kalau elektrodenya karbon, berarti termasuk ke dalam inert. Nah, inert berarti kita lihat peraturan yang pertama, apakah termasuk ke dalam sisa asam oksi? Nah, SO4 itu masuk ke dalam sisa asam oksi, sehingga yang masuk ke dalam anode adalah air. Jadi kalau kita bisa tulis, oke, katode sama anodenya adalah air. Na karena dia logam aktif, SO4 karena termasuk ke dalam sisa asam oksi. Di sini 2 elektron, ada 4 elektron. Reaksinya berasal dari yang tadi ya, yang ada di tabel tadi, diagram tadi. 2 elektron dengan 4 elektron, karena masih berbeda kita samakan dulu, yang atas dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 1. Oke, berarti hasilnya seperti ini. Tinggal kita coret 4 elektronnya. Berarti kita hasilkan. Nah, di sini ada 6H2O bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat 4OH-, di sini ada 4H+. 4OH- dengan 4H+ akan bergabung membentuk 4H2O. 4H2O dengan 6H2O, 4H2O akan habis hilang. Di sini tinggal 2H2O. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Ada larutan Fe2CO3 3 kali dengan elektroda perak. Oke, elektroda yang di sini yang kita gunakan adalah elektroda tak inert karena perak. Perak itu adalah Ag. Ag berarti termasuk ke dalam elektroda tak inert. Oke, Fe2CO3 kita uraikan terlebih dahulu. Ada Fe2 berarti ada 2 Fe, kita tuliskan. CO3-nya ada 3 CO3. Oke, muatannya dari mana sih? Oke, CO3 itu memang 2-. Nah, sekarang apa di sini F3+? Oke, muatan itu harus sama. 3 dengan 2- berarti kan -6. Oke, -6 berarti kita harus sesuaikan, berarti plusnya juga harus +6. Kalau sudah ada 2 berarti atasnya harus 3 supaya menjadi +6 dengan -6 menjadi 0, muatannya netral. Oke, berarti kita masukkan kembali katodenya Fe, anodenya. Nah, kenapa bisa menjadi Ag? Oke, kita perhatikan untuk katode terlebih dahulu. Katode kita lihat Fe di sini, Fe bukan termasuk ke dalam logam aktif. Bukan termasuk logam aktif, sehingga dia masuk ke dalam logam lainnya atau kation lainnya selain logam aktif. Berarti Fe tetap menjadi Fe3+. Nah, ini tetap ya 3 elektron karena 3+. Nah, sekarang CO3. CO3 walaupun dia termasuk ke dalam asam oksi, tapi dia di sini yang digunakan adalah elektrodenya tak inert. Jadi yang pertama kita lihat untuk menuliskan anode adalah kita lihat elektrodenya terlebih dahulu. Ketika elektrodenya inert, kita akan pikirkan apakah dia sisa asam oksi atau bukan. Tapi kalau ketika menggunakan elektroda tak inert, berarti itu akan langsung masuk elektrodanya. Elektrodanya akan masuk sebagai anodenya. Karena perak, oke, perak akan masuk ke sini. Di Ag menjadi Ag+ ditambah E-. Sini ada 3 dengan elektronnya 1, berarti sini kali 1, di sini kali 3. Oke, berarti tinggal kita coret 3E-nya menjadi Fe3+ ditambah 3Ag menjadi Fe ditambah 3Ag+. Oke, contohnya satu lagi. Kita punya CuOH2 dengan elektroda platina. Platina termasuk ke mana? Ke dalam elektroda inert. Oke, kita akan masuk penguraiannya terlebih dahulu. Ada CuOH2. Berarti sini ada Cu dengan OH. OH-nya ada 2. OH itu -1 karena di sini 2-, berarti Cu-nya mendapatkan 2+. Oke, katodenya Cu kita perhatikan termasuk ke dalam logam aktif atau tidak. Ingat, untuk katode harus kita perhatikan dia termasuk logam aktif atau bukan tanpa melihat elektrodenya terlebih dahulu. Jadi kalau katode kita harus lihat nih apakah dia termasuk logam aktif atau bukan. Jika dia larutan, ingat kalau larutan katode harus perhatikan apakah termasuk logam aktif atau bukan. Nah, karena Cu bukan termasuk ke 1A, 2A, Al ataupun Mn, berarti Cu menjadi tetap Cu. Nah, sedangkan OH-
anode, masuk ke anode nih. Anode itu kita perhatikan elektrodenya terlebih dahulu. Karena dia termasuk elektroda inert, kita perhatikan lagi apakah OH- ini termasuk sisa asam oksi. Nah, ternyata bukan. Karena bukan asam oksi dan dia adalah OH-, berarti tetap menjadi OH-. Nah, Cu menjadi Cu, OH- pun tetap OH-. Di sini ada 2 elektron, di sini 4 elektron. 3 dikali 2 ini dikali 1. Nah, hasilnya seperti ini, atau tinggal dicoret 4 elektronnya. Nah, diperoleh hasil akhirnya tinggal kita turunkan saja. 4Cu2 plus 4 OH- menjadi 2 Cu dan 2H2O plus O2. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya untuk channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.